Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara konfigurasi Linux server ya, menggunakan Linux Debian 12 ya. Gitu. Oke, langkah yang pertama pastikan Linux-nya sudah Anda jalankan, gitu ya. Berarti Anda kalau menggunakan Linux nggak usah diinstal ya, kalau di sini loh ya. Kalau di kelas 3 itu nggak usah diinstal. Berarti besok kalau waktunya ujian, Linux-nya bukan diinstal, tinggal dijalankan. Ya, tinggal jalankan. Gitu. Cara menjalankannya seperti ini, perhatikan. Oke, untuk di kelas 3 ini, kita nanti atau waktunya ujian nanti, kita atau Linux yang kita gunakan itu nggak usah diinstal. Sudah saya siapkan image-nya. Berarti nanti di setiap PC itu akan ada image-nya. Ya, ingat nggak usah nginstal. Anda tinggal ngeload aja, tinggal jalankan aja. Caranya seperti ini, pastikan di komputer Anda sudah ada ISO-nya ya. Sudah ada ISO-nya, maaf. Sudah ada image-nya ya, image-nya. Debian 12 ya, sudah ada image-nya. Image-nya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Ini kalau kita sudah punya file ini, file image-nya ini ukurannya sekitar 2 gigaan ini, 1,90 sekian, 2 giga lah. Ini kita copy ya. Nggak boleh langsung digunakan ya. Dilarang langsung menggunakan. Cara menggunakannya gini, klik kanan, copy, di-copy dulu. Anda membuat folder di komputer Anda di D misalkan, sebentar. Saya cek dulu D saya tinggal berapa. Oh, kurang ini ya. D saya tinggal 981 ya. Bentar, yang saya hapus apa ya, sebentar. Kita lihat 1, jadi file yang ada di saya tadi loh. Jadi ya, master program, ISO, Debian 12. Debian ini nanti silakan Anda copy. Habis di copy, ditaruh di komputer Anda. Habis itu Anda membuat folder ya, nama Anda. Terus filenya tadi yang ini Anda copy lagi, ingat Anda copy lagi, Anda taruh di folder Anda. Ini sebagai masternya soalnya ya. Kalau ini Anda langsung gunakan, nanti siswa yang berikutnya nggak bisa menggunakan lagi gitu ya. Soalnya sudah Anda gunakan, makanya ini sebagai master Anda, di copy dulu di komputer Anda. Habis itu Anda membuat folder nama Anda, file yang ini Anda copy, Anda masukkan ke folder Anda. Ini ya, namanya Debian Ihya Debian ini ya. Ini kan filenya kan ya. Berikutnya di VirtualBox Anda buka, terus Anda klik new, ini ya. Klik new, kasih nama. Server, huruf besar aja Pak Ihya. Server, min, nama siswa. Ya gitu. Terus Anda taruh di mana filenya? Di sini misalkan ya. Ini biarkan default aja wis, gak apa-apa wis. Terus di sini ada hard disknya, ini Anda pilih use exciting. Klik ini, gambar folder ini, klik add ini ya. Klik add, Anda cari tadi di mana? Di E ya, terus di Debian Ihya atau Ihya Debian ini. Ini Anda double klik, Pak. Udah. Udah selesai. Berarti Anda pilih yang ini ya, nama servernya ini, server min Ihya. VM foldernya biarin default. Terus yang bawah ini, spesifik virtual hard disk ini diklik, Anda pilih use exciting ya. Terus Anda cari di mana lokasinya ya. Terus finish. Terus di sini masuk ke sistem Mas, Mbak. Terus Anda pilih hard disk, arahkan ke atas. Floppy arahkan ke bawah. Ini Anda hilangkan checklistnya. Nah, seperti ini ya. Udah, terus kalau sudah masuk ke network, ini Anda pilih adapter terbridge. Ingat-ingat, Anda pilih bridge adapter. Udah, ini Anda pilih Prometheus, Anda pilih allow all. Ingat-ingat, bridge, Anda pilih LAN card-nya, Anda pilih Intel, terserah ya. Anda pilih PCNet boleh, Intel boleh, terserah. Allow all, kabelnya di checklist. Ingat ya, bridge ya. Terus kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Udah, kita jalankan sekarang. Double klik boleh. Anda klik start boleh. Ini Anda sesuaikan. Ini kan Ubuntu ya servernya ya.
Ini diganti Linux tapi Debian. Debian ya, DP64 ya. Klik OK. Yang atas ini loh ya. Sesuaikan. Gambarnya seperti ini nanti kan. Kalau sudah Anda klik start atau double klik boleh. Kita lihat berhasil apa enggak. Dia masih proses menjalankan atau running powering VM. VM itu virtual machine. Ya, ini muncul pilihan menunya. Ini ada waktunya 3, 2, 1. Oke, pilihan seperti ini kita maximize. Kalau ingin tampilannya menunya hilang atas, Anda pilih view, Anda klik scale mode atau Ctrl C, CTRL sebelah kanan. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, maximize. Kalau ingin menunya hilang. Kalau ingin mengembalikan lagi, Anda tekan di keyboard Anda, CTRL sebelah kanan, tahan sama C. Nanti muncul lagi menunya di atas. Ya, kalau ingin kekecilan ini Pak, kurang besar Pak. Anda klik view Mas, Anda pilih virtual screen, Anda pilih skalanya. Kalau menurut Anda kurang besar ya besarin aja. 150 misalkan Mas. Nah, gini Pak. Cuma nanti ada ininya, loh, ada scrollnya gini nanti. Ada scrollnya gini. Nah, seperti ini. Oke ya. Sekarang saya coba login ya. Root passwordnya 1. Nah, ini udah berhasil loginnya. Ada nggak proses install ini tadi? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Anda tinggal ngopi filenya nanti dari saya ya, nanti. Oke. Langkah yang pertama, tadi kan kita sudah janjian, kita sudah membahas bahwasannya soal UKK nanti server yang dipakai tahun kemarin ini yang dipakai cuma 3, remote server, web server, sama DNS server. Langkah yang pertama, kita install dulu, kita tentukan dulu, kita pastikan dulu Linux-nya connect internet. Ya, kita cek sekarang. Nano spasi /etc in network interface. Ya, saya besarin aja, mohon maaf. View ini aja screen tak besarin 175 coba. Kelihatannya. Kelihatan kurang besar, Mas. Tak besarin lagi, mohon maaf. Oke ya, seperti ini ya. Oke. Untuk Debian yang terbaru adalah Debian 13, tapi saran saya gunakan Debian yang versi stable, yang stabil. Untuk saat ini masih versi 12, yang kode name bookworm ya. Oke, kita pakai dulu IPv6. Saya nggak bahas IPv6 ya. Kita menggunakan IPv4 aja dulu. Kalau IPv6 kita settingnya menggunakan bilangan heksadesimal ya. Pakai IPv4, ini saya turunkan aja, mohon maaf, seperti ini supaya nggak ganggu pemandangan. Kita ganti Mas, hot plug ini kita ganti menjadi auto NP0S3. Kalau line card-nya cuma 1 namanya ENP0S3, kalau line card-nya 2 ENP0S3 dan ENP0S8 gitu, Pak. IFIS ENP0S3 inet itu interface Ethernet gitu ya. IFIS itu interface, inet itu interface Ethernet. Tadi kesepakatan bahwasanya untuk Linux server kita menggunakan IP statik ya. Kita lihat dulu. Pertama, pastikan dia dapat IP dulu ya. IP-nya kita berkesepakatan bahwasanya IP-nya adalah belakangnya ini adalah kita lihat VLAN 20 kan ini kan ya. VLAN 20 itu kan sebentar, kita hitung ya sebentar. Kita lihat dulu di Mikrotik Winbox. Terus ini diklik Mas, admin 1 ya, gitu. Ini rangkaian dari tugas 1 sampai tugas 4 ya. Mulai dari konfigurasi dasar sampai kemarin terakhir BPOE, Anda setting dulu, gitu. Terakhir baru nyeting ini. Kita nyontek dulu di sini, kita lihat IP pool. Kita lihat di poolnya ini bahwasanya untuk VLAN 20 Mas, itu menggunakan pool ini Mas, DHCP server VLAN 20, poolnya namanya ini Mas, Mbak, DHCP_pool 0. Okay. Pool 0, perhatikan pool 0 itu ringnya antara 11 sampai 62 yang dibagikan ke klien loh. Maka supaya kita aman, kita menggunakan IP 80.10. Jangan menggunakan IP yang dibagikan antara 11 sampai 62, jangan. Nanti crash sama klien. Saran saya gunakan IP yang nggak dibagikan. Yang nggak dibagikan mulai dari 1 sampai 10. Cuma mohon maaf, yang 1 kan udah dipakai nih. Buat VLAN 20 Mas Ganteng. Ini Mas Amit.
Yang mau dipahami ya. Ini soalnya ujianannya seperti ini. Kalau ujian itu yang diganti biasanya topologinya, IP-nya, slash-nya biasanya gitu. Materinya ya sama. Ini Mas Ganteng. VLAN 20, 80.1 kan udah digunakan. Berarti kesempatan Anda yang bisa Anda pilih antara 2 sampai 10. Ya, kita pilih yang 10, Pak. Misalkan gitu ya. Kita pilih yang 10. Jadi inet statik, Pak. Statik ini Mas Ganteng, address. Ini kombinasi ilmu Anda tentang KPC sama ASJ. Tentang jaringan net admin sama sysadmin. 172 sesuaikan ya. 17 kan VLAN 20 nih. Ingat kalau VLAN-nya aja nggak berhasil, otomatis mohon maaf yang lain merantak ya. Berarti Linux server Anda nggak bisa nanti. Kalau VLAN Anda nggak berhasil ya. VLAN 20 maksud saya. Terus 172.17 tapi nomor absen saya 80. Pak, kalau Anda lupa ya lihat lagi. Nyontek di sini IP addresses Anda lihat di sini. 172 17 nomor absen ya, 80 nomor absen saya tolong diganti, 80 tolong sesuaikan sama nomor absen sampean 126. Ingat 126. Titik 10 126. Enggak usah ditulis 255 enggak usah wis. Linux Debian sudah bisa kenali, hebatnya gitu. Linux Debian. Kalau Windows belum bisa ya. Kalau Linux bisa, Mikrotik bisa gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita simpan, Pak. Kita simpan. Kita tambah gateway lah sekalian lah. Gateway supaya bisa connect internet. 172.17.80.1. Ingat. Terus disimpan. F2 tekan Y enter, Pak. Terus ini ada scrollnya ya, loh ini loh. Udah. Terus clear ke atas lagi pilihan saya. Klik gitu, Pak ya ini. Terus kita restart, Pak. /etc init.d networking. Ketika ngerestart wajib lancar. Kemarin ketika mapel ASJ sudah saya sampaikan ke sampean bahwasanya ada 5 langkah ini harus lancar, harus paham. Yang pertama adalah diinstal dulu paketnya. Nomor 2 disetting, nomor 3 disimpan, nomor 4 dicoba. Mohon maaf, diinstal, disetting, disimpan, direstart, baru dicoba gitu ya. Ini udah di restart, udah tak setting tadi, udah tak simpen tadi. Nyimpennya tekan F2 boleh, tekan Ctrl X boleh, serah Anda. Tekan yes ya, tekan enter ya. Kalau sudah kita cek IP-nya Mas Mbak, IP A. Dan khawatir ini saya rekam, nanti Anda lihat, Anda contek nggak apa-apa. Oke, 80.10 beres, 126 Mas Ganteng. Terus pastikan Linux bisa ngeping klien Windows Anda, Windows bisa ngeping Linux Anda. Kita coba. Kita contek, kita lihat IP-nya komputer kita. Klik kanan ini, status internet. IP komputer saya adalah belakangnya 62. 8062 wajib bisa di-ping. Masuk ke Linux, ping 172 17 Pak Ihya. Nomor absen titik 62. IP-nya Linux Windows saya. Enter. Replay. Begitu juga sebaliknya. Windows Anda harus bisa ngeping Linux Anda, WinR, CMD, ping 172.17. Nomor absen, titik Linux saya, IP-nya 10, Pak. Nah, lihat, replay. Kalau TTL itu bukan tempat tanggal lahir, tapi time to life. Kalau belakangnya 64 berarti Linux, kalau belakangnya 128 berarti Windows, Pak. Anda lihat di sini, belakangnya 128, TTL-nya itu, Mas, itu berarti Windows. Nah, kalau sudah, sekarang kita edit repo-nya, Pak. Kita edit repo-nya. Nano spasi /etc apt source.list. Ngadip repo-nya. Soalnya kita ngisahnya secara online nanti. Web server, OpenSSH, bin 9 kita ngisahnya secara online. Oke. Ini kita pagari Mas Ganteng. Nah, ini kan pakai CD ya, kita pagari. Di sini kita nyontek lagi, kita nyuntuh lagi. Kita nyuntuh, ini belum bisa saya install OpenSSH ya. Soalnya belum saya update repo-nya ya. Berarti caranya gini Mas, nyuntuh lagi di sini Mas. Klik repo Debian 12 Mas Ganteng, enter. Anda pilih terserah Anda webnya. Contoh ya, saya pilih yang atas ini lah, Linuxsec. Daftar repository, ini diklik. Proses ya. Oke. Terus ini nggak bisa di copy paste masalahnya ya. Diketik manual yang ini. Harus persis nih ya.
Saya pakai yang data utama. Oke, ini saya taruh samping, maaf. Saya taruh samping. Nah, ini saya kecilin gini, Mas. Oke, seperti ini. Saya pakai yang data utama. Ini saya ketik di sini, saya nyontek, Mas. Pagar. Hello, ini diklik dulu Pak Ihya. Diklik dulu ya. Pagar, terus itu kasih nama data. Ini komentar ya. Kalau ada pagarnya dianggap komentar. Data utama. Nggak dikasih ini juga nggak apa-apa sih ya. Supaya penjelas aja. Dep HTTP. Bentar ya, saya ketik dulu. Jangan khawatir, saya demokan dulu bentar ya. Nggak langsung kasih tugas, demokan dulu. Masing-masingnya ada artinya. Main itu apa, contrib itu apa. Kapan-kapan saya jelaskan lah. Yang penting, ini saya kecilin dulu ya, supaya saya nggak scroll-scroll. View, virtual screen, scale. Gini lah. Nah, gini aja lah ya, sementara. Dep. Bookworm, update, main, contrib, non free. Enter, dep. Mohon maaf ya, ini tampilannya kecil ya, mohon maaf. Bentar, saya buat ngetik dulu. Kartolo. Hurufnya harus persis, besar kecilnya, spasinya, titik-titiknya harus persis. Kelebihan satu karakter aja, nggak mau dia. Net. Nah, ini saya nyontek nih, Debian security slash bookworm slash update bookworm update. Nanti Anda kalau mau ngupdate repo harus teliti ya, harus cermat. Non free. Udah seperti ini, kita simpan F2 Mas, tekan Y enter. Kalau sudah, sekarang kita coba update ya. Bentar, tampilannya kita buat full screen aja. Oke, seperti ini. Ya. Kurang besar ya, bentar. Kalau kurang besar, saya tampilkan lagi ya. Soalnya kalau dibesarin nanti harus scroll ya. 200 lagi lah, wis. Nggak apa-apa, wis ya. Seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita update. Kita ping dulu ya. Ping gateway-nya. 172.17 nomor absen 1. Wajib replay. Yang kedua, kita ping ke 8844. Pastikan Linux-nya connect internet ya. Harus replay. Terus ping ke membersihkan layar ya. Membersihkan layar pakai clear. Sekarang kita ping ke domain. Terserah. Mikrotik misalkan .com. Harus replay. Ini udah replay. Kalau udah replay baru reponya tadi diganti, disimpan. Kalau sudah baru perintah ini apt spasi update. Huruf kecil semua, enter. Pastikan depannya peringatannya get. Berarti dia itu bisa mendapatkan ya, bisa ngupdate ya. Kita tunggu sebentar. Cepat lambatnya tergantung kualitas koneksinya, spek Linux-nya gitu ya. Ini tadi RAM-nya tak buat 2 GB ya. Dia lagi ngupdate. Jangan langsung diinstal ya, apt spasi install spasi, jangan, diupdate dulu. Reponya diganti, pastikan Linux-nya connect internet, terus diinstal baru. Diupdate baru diinstal. Kita lihat di sini, kita scroll. Udah beres ya ini ya. Sekarang kita install, kita bersihkan layarnya dulu pakai sampo clear, atau Anda tekan di keyboard Anda CTRL sebelah kiri, tahan sama huruf L. Itu. Kalau sudah, silakan ke atas, mohon maaf. Terus kita install dulu Open SSH min server, remote server, apt itu aptitude install spasi min y mas mbak Open SSH min server. Kalau server kita pengen bisa di remote ya, maka harus diinstal dulu remote servernya. Di setting, enter, dia coba download. Nah ini download mas mbak, download. Nanti kalau ada tulisannya ada progresnya hijau itu berarti nginstal. Ini masih download. Tunggu bentar. Ini proses download masih ya. Hijaunya mana hijaunya, Pak?
Nah, ini install hijau ini Mas, Mbak. Masih install. Might take some time. Tunggu bentar. Oke, beres. Kalau sudah, sekarang kita setting Mas, Mbak. Kita setting agar root-nya bisa dibuat login, Mbak. Caranya gini, nano spasi /etc sshd underscore config, Mbak. Enter. Portnya diganti boleh, nggak diganti nggak apa-apa ya. Untuk keamanan portnya kita ganti nggih, sekalian kita belajarnya. Portnya untuk SSH defaultnya 22, kita ganti menjadi 2-nya 4 kali. 2222 gitu ya. Nah, terus yang bawah ini di sini ada, ingat ya, portnya diganti 222. Kalau mau nge-remote portnya harus 2-nya 4 kali. Terus bentar ke bawah, ini saya scroll dulu Mas, Mbak. Kita cari di situ yang permit root login ini Mas. Pagarnya Anda hilangkan Mas. Ini Mas. Terus prohibitnya ini Anda hapus, Anda ganti yes. Berarti nanti rootnya bisa login menggunakan akun root. Memang ini nggak disarankan. Cuma supaya mempermudah kita aja ya. Nanti saran saya rootnya nggak diizinkan lah ya. Berarti Anda loginnya harus pakai user biasa dulu baru ke root. Gitu ya. Tapi untuk hari ini kita coba rootnya kita aktifkan. Kalau sudah kita tekan F2, tekan Y, enter. Udah disimpan. Kalau sudah sekarang kita restart /etc ini.d ssh spasi restart. Enter. Beres. Kita lihat apakah SSH-nya atau remote servernya udah jalan. Caranya gini. /etc ini.d /ssh spasi status. Enter. Kita lihat di situ running ya. Sekarang kita remote. IP-nya berapa ini, Pak? Kita lihat IP-nya adalah 172. Kita lihat di situ titik 17 titik 80 titik 10 ya. Titik 10. Oke. Sekarang kita coba akses pakai putih ya. Pakai putih. Putih. 172 titik 17 titik nomor absen titik 10, portnya diganti Mas 2222. Oke. Kalau sudah enter Mas, enter. Kalau muncul seperti ini ambu wangi Mas. Berarti Anda connect-nya udah berhasil, remote-nya udah berhasil. Klik aside, muncul seperti ini. Saya sukanya ini itu bisa dibesarin, klik kanan, change setting Mas. Anda pilih yang appearance, Anda pilih change, Anda pilih fontnya apa terserah Anda, ukurannya terserah Anda. Contoh saya buat font size-nya, ukuran fontnya 18. Oke. Apply, agak besaran seperti ini. Loginnya berhubung tadi itu akun rootnya sudah Anda izinkan, walaupun nggak disarankan ya. Sekarang bisa pakai root, enter, passwordnya 1, enter. Udah berhasil. Root itu Anda lihat, root itu username, add server, server itu hostname. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Udah berhasil server yang pertama. Kan ada 3 server nih. Remote server udah berhasil ini. Cuman gini aja, kalau remote. Yang kedua web server, yang ketiga DNS server. Dari sini ada pertanyaan? Remote server ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Sekarang kita install Apache dari sini, Pak. Kita pakai Apache ya. Dan nanti ujiannya pakai Nginx monggo, nggak apa-apa terserah. Saya pakai Apache aja. Jadi caranya gini Mas Ganteng. apt install, jangan khawatir saya rekam ini. -y Apache 2. Pastikan Linux Anda connect internet, repo-nya sudah di-setting, sudah di-update. Ngupdate-nya lancar, koneksinya lancar gitu ya. Seperti ini Mas Ganteng, enter, nyot. Dia download dulu Mas Ganteng, Mbak. Tunggu sebentar, cepat lambatnya tergantung koneksinya. Diperhatikan. Kalau sudah diinstal, langkah yang kedua Pak, di setting, di config Pak. Perhatikan caranya seperti ini. Nano spasi /var www.html ya. var www.html. Enter, kok nano Pak? Ya maaf. cd/var www.html. Enter. ls spasi -l. Udah seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat folder mkdir spasi nama Anda. Ihya misalkan ya, enter.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang copy file index gitu loh. Itu kan ada file index nih. Kita copy. Caranya gini, huruf kecil semua. Linux itu kebanyakan loh ya, komen-komennya itu huruf kecil semua ya. Ingat Linux punya sifat case sensitif, besar kecil, penulisan pengaruh gitu ya. Kita copy. Caranya gini Mas Ganteng, Mbak. CP spasi index. Kita copy kemana? Ke Ihya. Tekan tab. Gitu aja. Berarti di Linux itu ada tab completion. Berarti ada tekan hurufnya depannya I gitu aja, tekan tab. Nanti lengkap. Kalau nggak lengkap, tekan 2 karakter I sama H, tekan tab. Nanti lengkap. Enter. Sekarang kita lihat cd spasi Ihya. Masuk ke direktori Ihya. Kalau di Linux sebutannya direktori. Kalau di Windows sebutannya folder, sama aja ya. Kita lihat isinya. Pakai perintah ini Mas. ls spasi min l. Kita cek ternyata udah masuk. Makanya di kelas 2 TKJ itu siswa diajari perintah dasar Linux. Harapannya ketika mereka bermain-main di dunia server seperti ini, mereka bisa cara ngopi, cara membuat file, cara ngekat, itu cara menampilkan file gitu loh. Cara membuat folder, ngapus folder, buat user, ngapus user, ngasih password, ngapus password. Itu di kelas 2 awal-awal, misal Linux, belajar perintah Linux gitu lah. Lanjut ke sini. Kalau filenya sudah masuk, itu kan sudah masuk nih di direktori Ihya, itu ada file, satu file namanya index. Kita edit, kita hapus saja langsung lah. Kita hapus rm spasi min r. Oh sorry. Kalau nggak diedit seperti ini nanti tampilannya nano index. Tampilannya seperti ini. Ya, nggak apa-apa wis, nggak kita edit dulu ya. Kita biarin dulu, nggak kita edit. Anda ganti di sini, Anda cari Mas. Caranya ini, Ctrl W. Bukan Ctrl F. Kalau di sini namanya Ctrl W. Anda cari tulisannya work. W-O-R-K, work. It work ya. Bukan yang ini kan judulnya nih, nggak usah bukan yang ini. Ctrl W, enter lagi. It work diganti. Ingat it work. Diganti nama Anda M Ihya Ulumuddin. Contoh ini aja, contoh aja ya. Nanti Anda ganti nama Anda ya. Pakai huruf kecil semua nggak apa-apa, huruf besar semua nggak apa-apa, terserah diganti. Kalau sudah disimpan F2 tekan Y enter. Beres ya. Kalau sudah kita masuk ke direktori ini Mas Ngandeng, cd huruf kecil Pak Ihya, cd /etc apache site available. Enter. ls spasi min l. Di sini ada dua file, 000 min default sama satunya lagi default min ssl. Kalau yang 000 untuk HTTP Mas, port 80. Kalau yang default SSL untuk HTTPS. Hari ini termasuk ujian besok, kita fokusnya hanya ke HTTP aja supaya nggak ribet nyetingnya. Kita pakai yang sederhana aja. Berarti yang ada otak-atik itu hanya 000 min default. Kita setting sekarang. Nano 0 tekan tab. Lengkap sendiri. Enter. Berhubung ini bukan multi domain tapi single domain. Beda sama SJ ya. Berhubung ini multi domain, yang virtual host bintang ini Anda biarin. Yang bawah ini Anda setting. Enter, tekan tab. Server name. Ingat S-nya besar, namanya besar, N-nya besar. Spasi namanya nanti ihya.tkj. Nanti ketika setting DNS nanti. Terus di sini lokasinya di mana? Lokasinya ada di /ihya. Iya, tadi namanya ihya ya. Ingat, kalau besar-besar, kalau kecil-kecil. Tadi saya buat folder namanya huruf besar, huruf kecil. Kecil ya, kecil. Gitu. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan. Cuman gini aja. Berarti dokumen itu menyatakan di mana path-nya, lokasinya ada di mana. File index tadi ada di mana. Kalau sudah, F2 tekan Y, enter. Kalau sudah, sekarang kita restart apache-nya. /etc. Init.d. Anda ngerasanya pakai sistem GTL boleh. Kalau saya terbiasa pakai ini. Apache 2 restart. Enter. Pastikan ketika nge-restart lancar, nggak trouble, nggak violet, warning, tulisan merah, nggak. Kalau sudah, ada 5 langkah. Diinstal sudah, disetting sudah, disimpan sudah, direstart sudah, dicoba. Ingat pesan saya, kalau mau nyoba server dulu baru klien. Kalau di server nggak bisa, mohon maaf, kemungkinan besar di klien nggak bisa. Di server nyobanya pakai apa? Pakai web browser. Namanya web server ya, nyobanya pakai web browser. Web browser itu macam-macam, ada 5 yang terkenal, pilih salah satu. Yang pertama, W3M. Yang pertama W3M, yang kedua www main browser, yang ketiga LYNX, yang keempat
links, yang kelima www main browser. Ada 4 ya, sorry maaf, ada 4. W3M, www main browser, links. Contoh, saya terbiasa menggunakan W3M. Sebelum Anda gunakan, minta tolong Anda install dulu, Pak. apt install min-y W3M. Kalau nggak ada install, biasanya muncul error. Coba ya, ini nggak ada install nih. W3M 172.17 titik nomor absen, titik nomor absen, titik 10, enter. Anda lihat di sini, comment not found. Perintah tidak ditemukan, soalnya belum ada install. Terus gimana, Pak? Santai aja, diinstal dulu. apt install min-y W3M. Enter. Pak, tadi bilangnya ada berapa? Ada 4. Pilih terserah Anda. W3M, www main browser, linx atau links. Enter. Dia lagi download. Yang install. Sudah di download, sudah diinstal, kita coba sekarang Mas Mbak. W3M spasi IP-nya Linux Anda, sesuaikan ya. Enter. Muncul seperti ini, sudah muncul Ihya Ulumuddin di atas itu. Kalau mau keluar, ini tekan key, tekan Y. Sekarang dicoba di server. Oke. Pastikan di server IP-nya bisa di ping, IP-nya Linux. Ini kan IP-nya Linux nih, replay. Stop. Sekarang kita buka web browser, ini diketik di sini, Pak. 172.17 titik nomor absen titik IP-nya Linux. Ingat enter. Kalau benar muncul seperti ini, Mas Ganteng. Kalau benar. Ada tulisannya Muhammad Ihya Ulumuddin. Ya, guys. Oke ya. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Lah, halamannya ini Anda ganti halaman terserah Anda. Minimal seperti ini. Halamannya nanti tak kasih ya, tak kasih gratis buat sampean. Contoh, di sini saya sediakan di data ada CV. Ini ada file, ini nanti di copy ya. Filenya di copy, kecil ukurannya ini. Berarti filenya ini kita copy. Contoh, berarti ini sampai sini aja, ini nggak usah ya. Source code ini nggak usah ya. Nggak usah, ini sampai ini aja. Berarti ukurannya berapa? Kita lihat ya. CV ini klik kanan, properties, ukurannya 5 mega. 5 mega ukurannya. Kita upload, kita taruh di var www.html nama siswa. Caranya gini, Anda siapkan program namanya WinSCP. Download nggak apa-apa ya, kecil programnya. Insya Allah di komputer sudah ada insya Allah. WinSCP. Kita jalankan WinSCP, Mas. Oke, ini WinSCP, Mas. Terus kita buat site baru. Ya, lihat di atas ini, Mas. New site. Biarkan SFTP. Portnya diganti, Mas. 2222. Iya kan? Anda lihat. SFTP itu SSH tadi loh, Mas. 2222. Terus IP-nya Linux Anda masukkan. 17. Nomor absen. 10. Username-nya root. Huruf kecil semua. Password-nya 1. Kita simpan. Kasih nama di sini. Misalkan server Ihya misalkan. Oke, save passwordnya disimpan juga passwordnya. Oke, kalau Anda mau taruh di desktop, monggo. Create desktop shortcut, monggo. Saya nggak usah lah. Oke, supaya di desktop nggak penuh ya. Soalnya di desktop saya udah penuh tampilannya ya. Ini udah penuh seperti ini ya. Kalau saya nggak usah. Klik login. Ini Anda pilih ya. Ini Anda pilih. Anda klik login. Bentar. Oke, ini dipilih. Klik login. Ya, muncul seperti ini. Kalau seperti ini, alamat benarnya. Kayak tadi loh SSH. Ini klik save. Oke, muncul seperti ini. Anda masuk ke var ingat ya, ini kalau mau menuju ke atas ini, Pak. var html nama siswa. File yang ini Anda hancurkan, Pak. Mohon maaf, ini di klik kanan boleh remove, klik kanan delete atau F8 monggo. Anda klik, Anda silang ini monggo. Klik. Oke, di delete. Kalau di delete maka di sini rusak, Pak. Amit. Ini saya refresh, Mas Ganteng, Mas Pinter. Refresh. Hancur. Makanya kalau hacker-hacker itu kalau dia bisa masuk ke server, dia paling parah, dia tuh menghapus datanya. Seperti ini. Berarti webnya dibuka loh. Nggak muncul gitu. Ya.
Makanya kalau pinter minta tolong jangan disalahgunakan. Oke. Sekarang perhatikan, saya masuk ke sini. Kita masuk ke CV, ini ada CV Mas ya. Filenya kita upload Pak. Perhatikan filenya kita upload. Caranya ini diklik Mas. Ini diklik sampai sini aja. Yang ini nggak usah Pak. Yang source code ini nggak usah ya. Semuanya ini kecuali source code ini Mas. Terus klik kanan Pak. Upload Pak. Atau Anda drag and drop boleh Mas. Contoh Amit. Ini diklik Ctrl A gini Mas. Ini nggak usah. Ya, sing source code nggak usah. Ini diklik drag ke sini Pak. Dia akan upload dia. Cepat lambatnya tergantung besar filenya sampean sama kualitas koneksi internet sampean. Kalau sudah seperti ini, kita lihat hasilnya. Mohon maaf, kita refresh Mas Ganteng. Refresh, hasilnya seperti ini. Udah. Terus minta tolong Anda ganti nama sampean, umurnya, alamatnya. Iya, ini sudah responsif. Berarti minimal anak IT, anak TKD itu punya web seperti ini. Nah, tapi kalau web urusannya di pelajaran PM Web. Kalau gimana cara ini mengonlinekan supaya bisa diakses pakai internet itu pelajaran ASJ. Saya hanya ngasih template-nya aja. Kalau di KPJ kita fokus servernya ya, kita fokus ke jaringannya. Bukan gimana cara nguploadnya, cara online-nya, ya, itu pelajaran ASJ ya. Oke, seperti ini ya. Ini kalau dikecilin dia menyesuaikan tampilannya. Ini responsif ya, seperti ini. Ini sudah responsif. Dia menyesuaikan tampilan perangkatnya, device-nya. Kalau dibuka pakai tablet ya kecil. Kalau dibuka pakai HP ya menyesuaikan ukuran HP-nya. Seperti ini. Oke ya, seperti ini. Lah, ini tolong diganti. Contoh, Muhammad Yalumuddin. Cara gantinya gini Mas Ganteng. Masuk ke sini tadi. Caranya ada dua. Sebelum Anda upload, Anda ganti. Atau sesudah Anda upload. Kalau sesudah Anda upload, Anda masuk ke sini Mas. Index ini Mas. Index, klik kanan, edit. Pakai apa sama editnya? Pakai Notepad++ boleh, Notepad biasa boleh. Contoh, saya pakai Notepad++ ini diklik Mas Ganteng. Pak, saya boleh Bang edit pakai Linux langsung ke terminalnya. Monggo. Anda kalau mau ngedit dari sini, monggo silahkan. Tapi ya ribet Pak. Ribet sampean ya. Coba kita lihat di sini ya. cd/var www.html ihya. Kita lihat Mas Ganteng. Ini filenya Mas. Kalau mau Anda edit gini Mas. Nano, index, gini Mas Ganteng. Muncul gini Pak. Ribet Pak. Ini ada, Anda lihat di situ ada 533 baris. Ribet. Berarti saran saya pakai WinSCP aja. Pakai GUI lah. Ini kalau mau keluar tekan key Pak. Tekan key. Sorry. F2 no. Ya. Sekarang kita masuk ke sini lagi lah. Kita cari tulisan di sini. Judulnya. Judul itu yang atas ini Mas Ganteng. Yang atas ini loh. Logo ini loh Mas. Ya. Itu diganti. CV Ihya Ulumuddin. Anda ganti nama sampean. Contoh ya. CV SMK YPM 1 contoh. CV itu kurikulum vitae YPM 1 Taman. Ya ini Anda kalau pinter coding ya terserah Anda mau edit monggo ya. Gak wajib ya. Yang penting Anda ganti gitu aja ya. Kalau kayak ini Mas, hotspot template hotspot itu loh. Yang penting diganti. Ini juga gitu, yang penting diganti ya. Yang kedua kita cari lagi di sini ada tulisan Muhammad Ihya diganti nama sampean. Misalkan Irga cerdas misalkan cerdas apa itu web developer, hacker maupun network engineer gitu. Kalau sudah cukup sekian terus disimpan kita refresh. Oke, kita refresh klik kanan reload atau F5 boleh. Nanti tampilannya kalau benar muncul gini kalau benar. Fotonya Pak, kalau mau ganti gimana Pak? Oke. Fotonya gini Pak, misalkan fotonya di sini kan ada filenya Mas Ganteng. Kalau kita lihat di sini, ini Mas, ini ada image Mas. Image ini ada fotonya di sini Pak. Ya di sini. Misalkan saya ganti ya, fotonya yang sambel ini Pak. Saya mengerti Sambo. Sambo. Atau hacker atau nggak hacker di sini ya? Sini nggak muncul soalnya ya. Bentar. Kita lihatlah. Ini ya CV kita lihat yang gambar lucu-lucu lah ya. Misalkan yang mana ya? Yang inilah misalkan ya. Ucup ya. Ini kan Ucup ya. Ucup misalkan. Ya udah tinggal diganti aja. Caranya gimana Pak? Caranya hampir sama. Masuk ke sini Mas Index, klik kanan, edit, Notepad++. Anda cari Ucup Pak. Muat ulang. Ctrl F. Kita cari, mohon maaf, kita cari di sini aja. Atasnya ini kan ada image ini ya. Image. Ya ini perlunya belajar coding ya gini. Image ini Ihya diganti Ucup Pak. Tapi ingat gambarnya harus ada dulu Pak. Diganti Ucup. Ini bisa langsung saya ganti
Soalnya sudah ada image-nya, sudah ada gambarnya nggih, ujub. Ini, Pak. Gambarnya harus ada di folder image. Ctrl S disimpan Mas Ganteng, tutup. Terus kita refresh, kita reload lagi. Reload Mas Ganteng. Nah, kita lihat sudah berubah. Ya. Berarti nanti halaman webnya tak kirim ke Mbak Firmia, tak kirim ke sampean otak-atik monggo. Yang penting halaman defaultnya ganti ini. Beres, ini web server udah beres. Ada pertanyaan? Kurang satu, habis itu kita main. Apalagi? Ada pertanyaan? Gampang ini. Berarti saya berharap sebelum zuhur mari. Gitu, Pak. Yo mikir freelance, enggak ada ujian Mas saya. Bukan hari ini. Ini kan latihan kita. Nanti sampai contohan nggak apa-apa. Ketika trouble nyeting Linux, ketika trouble panggil saya akan datang. Ya. Saya bisa bantu ketika ketika praktek gini, ketika ujian ya saya bisa bantu, hanya bisa bantu doa, ngasih motivasi. Sok Mas, pasti bisa Mas gitu. Remote server beres, web server beres. Kurang satu, DNS server. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke DNS server, Pak. Nanti manggilnya gini, ihya.tkj. Gitu, pakai nama. Ini kan pakai IP, Pak. Gitu. Ini bisa nggak Pak diakses pakai HP? Oh bisa, Pak. Syaratnya gini. Pertama kan hotspotnya udah aktif nih atau PPU-nya udah aktif. Ini kan satu rangkaian Pak kalau ujian Pak. Berarti yang di rak ini ada setting semua kan ini nanti kan. Saya buktikan ke sampean, maaf. Sekarang kita ke DNS server. Caranya gini, perhatikan. Kita masuk ke sini lagi Mas, remote ya. Kita bersihkan layarnya pakai sampo clear ya, seperti ini Mas. Terus kita install bin Mas Ganteng. apt gampang kok ini Mas. Install min y bin 9 spasi bin 9 utils spasi DNS utils spasi nettool. Udah seperti ini. Enter. Pastikan downloadnya lancar, installnya lancar. Ini masih download Mas, mohon maaf. Kita tunggu bentar. Ini installnya nggak pakai DVD ya. Dulu Anda mungkin kelas 2 ketika pakai Debian 10 Anda pakai DVD 1, DVD 2 gitu ya. Untuk mulai Debian 11 sampai Debian 13 yang terbaru 13 kode name-nya adalah Trixie apa Trixie bacanya saya nggak tahu. Kalau Debian 12 Bookworm. Udah beres, installnya udah beres. Langkah yang kedua adalah di setting. Caranya gini Mas Ganteng. CD, gampang. Ini ada lombanya ya, lomba LKS ada yang ITNSA namanya. CD spasi /etc bin ya, enter. ls spasi min l. Ingat Anda ngejakannya pakai bin 9 boleh, pakai DNS MASQ boleh. Enter. Anda lihat filenya ini nggak boleh kurang. Harus jumlahnya harus sesuai. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 file. Nggak boleh hilang satu. Harus pas. Ya. Kalau sudah seperti ini filenya, minimal ini ya Anda perhatikan. Harus ada 12 file. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 file. Yang Anda edit itu yang ini. nano spasi nemet.com.default min zone. File yang pertama setting. Berarti kalau saya tanya minggu depan atau nanti saya tanya, Mas, file yang di setting kalau kita mau nyeting DNS ada berapa? Ada 3 Pak misalkan. File yang pertama ini. nemet.com.default min zone. Sorry ada 4. Yang pertama ini. Enter. Arahkan ke bawah sini. Sampai sini berhenti. Enter dulu Mas. Arahkan ke atas ini. Kita nyuntuh skripnya yang di atas. Yang localhost itu loh. Zone lokal. Kita contoh. Perhatikan. Huruf kecil semua. Zone. Petik spasi petik nama domainnya apa, nama siswa.tkj, petik guru awal, enter, tipe harus persis master, titik koma, salah strita ya, salah karakter aja nggak mau, fill file, slash ono petik slash etc bin, namanya kita kasih nama Anda, nama siswa. Ingat titik koma harus persis Pak. Sorry, kurung awal gini. Wes. Beres ya ini ya. Yes. Terus berikutnya kita ke bawah lagi. Udah nyampe sini. Kita enter, arahkan ke sini kursornya. Kita enter, kita arahkan ke atas sini.
zone, kita nyontoh yang 127 itu. Spasi petik, IP-nya dibalik. IP kita kan 172.17 nomor absen ya. Titik 10 ya, dibalik sekarang. Nomor absen 17 172 in addr arpa petik kurung kurawal tipe master. Ingat persis sih Pak. Linux itu cerewet, gede-gede, cili-cili Pak. Linux Pak, case sensitif Pak. etc. Termasuk saya kalau ngetiknya nggak teliti, nggak cermat, salah lah. Ya bisa. Kita isi 172 ya. IP depannya kan 172 nih, 172. Atau gini lah, Anda isi nomor absen. Nomor absen Anda berapa? Contoh, absen saya kan 80 nih, 80. Terus petik, titik koma. Terus kurung kurawal petik. Wis, beres. Kalau sudah seperti ini, perhatikan. Kita simpan Mas Ganteng. Ya, kita simpan F2 tekan Y, enter. Oke ya. Tadi kita sudah membuat file namanya Ihya sama nomor absen kan ya. Ihya sama 80 kan tadi loh. Yang belakang tadi loh. Sekarang kita copy ya. Kita copy dua file. cp db.127 kita jadikan nomor absen Anda. Tadi 80 tadi loh kan, nomor absen kan tadi kan. Ingat kita 80 itu tadi kan cuma nama tadi, yang slash tadi loh. File tadi loh, /etc, /bin, /80 itu kan cuma nama. Nah, kita sekarang ini sekarang kita membuat file ngopi dari file cp.127. Enter. Yang kedua, yang berikutnya cp db.local kita kasih nama Anda. Tadi kan nama Anda tadi. Enter. Kalau sudah kita edit sekarang Mas, nano 80, Pak. Kita edit. Tulisan localhost Anda ganti dengan domain Anda. Semuanya, tulisan localhost Anda ganti dengan domain Anda. Caranya gini Pak, kita pakai cara borongan. Di keyboard Anda tekan CTRL sebelah kiri, tahan, sama backslash. Muncul tampilan seperti itu Mas Ganteng. Diperhatikan, saya doakan semoga paham ya. Terus tulisan localhost diketik localhost, enter, diganti apa? Replace with, diganti apa? Nama Anda .tkj. Ingat sesuai dengan tadi, nama Anda .tkj itu domainnya. Enter. Replace this instance. Apakah mau diganti? Ya, semuanya tekan A. Semuanya tulisan localhost kita ganti dengan nama domain kita. Tekan A. Anda lihat sudah ganti semua. Ya. Kalau sudah, arahkan ke bawah kursornya Mas Ganteng. Anda ganti, ini Anda hapus. Anda ganti nomor absen Anda. Tadi yang dibalik kan 172, 17 nomor absen titik 10 ya, berarti 10-nya taruh sini Pak. Ingat 10-nya taruh sini. Semua siswa itu pasti di sininya 10, pasti 10 semuanya siswa. Pasti, seperti sama ya di sininya loh ya, pasti sama. Kalau sudah, bawahnya diketik 10 lagi, internet name, IN itu internet name, PTR itu pointer record, www. Nama siswa, .tkj. Ingat kalau domain, kalau di sini wajib ada titiknya, ada dotnya. Kalau sudah disimpan, F2 tekan Y, enter. Selesai satu, Pak. Yang 80. Yang Ihya sekarang, hampir sama, hampir. Nano Ihya, enter. Localhost diganti domain Anda. Tekan CTRL di keyboard Anda. CTRL sebelah kiri, tahan, sama backslash. Dukuri enter. Atasnya enter. Ini muncul seperti itu, Mas. Ketik localhost, enter Mas Ganteng, Mas Pinter, enter, samain ganti Pak, domain Anda, ihya.tkj, ingat huruf kecil semua, enter, tekan A, mau diganti semua, all, tekan A, Dread. Berubah semuanya, arahkan ke bawah, ini Anda biarkan, ini diganti IP-nya Mas Ganteng, IP sampean, IP Linux sampean. 172.17 titik nomor absen titik 10 Pak. Linux sampean, nggak usah titik ini kalau IP. Bawahnya juga gitu, ini dihancurkan Mas Ganteng. Ini untuk IPv6 soalnya. Kita belum bermain-main di IPv6. www tekan ini, internet name, addressnya berapa? 172.17 nomor absen titik 10. Udah gini aja. Ya, saya berharap Anda lebih hebat, lebih cerdas daripada saya gitu ya. Soalnya sama generasi penerus gitu ya. Tantangan Anda ke depan semakin sengit itu ya. Kita simpan F2 tekan Y, enter.
named.count.default sudah. Kita copy file db tadi sudah. Kita edit dalamannya sudah ya. Terus berikutnya kita masuk ke nano spasi /etc resolve. Perhatikan enter. Di sini Anda enter, Anda ketik search spasi nama Anda, nama domain maaf TKJ. Khusus di sini belakangnya jangan dikasih titik, khusus di sini. Domain. Ini kalau lomba LKS, cepet-cepet ya, Pak. Kalau saya nganterin anak lomba, lihat di jendela gitu, kita lihat. Berhubung sing dikirim kan pinter-pinter toh kan. Berarti gak delok keyboard, sing delok layar ya. Kalau saya kan masih cupu aku, Pak. Berarti ini, nah aku kes gak delok layar. Saking hebat ini. Terus pinter otak ya. Gitu. Domain, nama siswa. Ingat domain Anda TKJ. Ingat kalau di sini nggak usah titik. Kalau sudah, satu lagi name server. Name kurang ini, Pak. Ingat dulu kasih semua. IP-nya Linux Anda 172.17 VLAN 20 kan Mas Ganteng. Titik 10, Pak. Kalau sudah disimpan, Mas. F2 tekan Y enter. Udah. Kalau sudah, sekarang di restart bin 9-nya Mas Ganteng. etc, Pak. etc ini.d. Pak, saya ngerasanya pakai sistem CTL spasi restart boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau saya terbiasa pakai ini. Di sini kan Debian 12 nih. Bukan pakai bin 9, pakai nemet kalau ngerestart loh. Kalau ngerestart pakai ini, Mas. Restart. Enter. Kalau ngerestart nggak boleh error, Pak. Kalau error, Pak, kok file kok warning. Tenang, kan bukan ujian nih, bukan ulangan, bukan UKK. Panggilan teman sampean, teman nggak bisa mencari di internet. Di internet nggak bisa panggil saya, Pak. Saya sering bilang, jangan terlalu manja ya, jangan dikit-dikit Pak, dikit-dikit Pak gitu. Ya nggak apa-apa, saya datang. Cuma Anda harus melatih skill troubleshooting Anda. Berarti skill Anda terkait troubleshooting harus Anda latih. Supaya harapan saya besok ketika UKK Januari, itu Anda instingnya sudah main gitu. Kalau Anda dikit-dikit tanya, ya nggak apa-apa. Cuman khawatir saya besok nggak terlatih gitu, Pak. Mau sampai coba di sini notok, iso kira misalkan, takut konco podo bingung ya Pak, celun, Pak. Ketika saya benerin, saya minta tolong. Ketika saya benerin, teman delok, Pak. Kadang-kadang gaji delok kadang-kadang ya. Seperti mari gitu. Enggak. Tujuan saya, begini Mas. Kan gitu. Ini Mas, apa Mas ini? Saya melihat Mas ya, gitu mesti. Supaya saya bisa jago gitu loh, Pak. Oke ya, lanjut. Sekarang ini kan udah di restart, sudah beres ya. Sekarang kita ping. Ketika di ping domain sampean, wajib replay yang pertama. Replaynya muncul IP Linux sampean. ihya.tkd. Ingat ini sesuaikan sama domain sampean. Ketika di enter wajib muncul 172.17 nomor absen titik 10, Pak. Kalau seperti ini berarti ada yang salah ya. Ping ini nggak bisa tkj. Kita coba cek. Kenapa nggak bisa? Kita cek lagi. IPA kita lihat. Itu IP-nya siapa itu? Yang 861 itu ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ini namanya troubleshooting, nano named network interface. Bentar. Kita lihat F2. Kita cek dulu di sini ya sebentar. Ini saya tutup dulu, Pak. Masuk lagi ke sini, perhatikan. IPA FLANP 0S3. Oke ya, saya rekam ini ya sebentar. Berarti tolong ketika Anda habis nyeting ini, nyeting etcresolve.conf, Anda simpan, terus Anda tambahkan perintah ini. CHTTR spasi plus I spasi ini, lokasinya di mana filenya. Otomatis filenya nggak bisa diotak-atik nih. Kalau mau buka, min I. Ingat-ingat, kalau mau ngedit lagi, min I, terus di restart lagi napnya. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang saya remote lagi. Ini saya minimize, saya buka putih. Sorry, WinSJP aja, WinSJP. Ini saya klik ini, yang gambar halilintar ini, Pak. Ini diklik. Saya login lagi, sebentar. Refresh, ya. Oh, udah. Saya coba tutup
buka lagi WinSCP-nya. WinSCP. Ini saya remote lagi. Ini IP-nya Linux saya, portnya ini root login. Oke, seperti ini. Putihnya dibuka. Putihnya nggak mau ya. Saya buka manual aja lah. Ini kenapa nggak mau? Soalnya portnya sudah saya ganti. Tapi seharusnya mau, seharusnya. Kalau pakai ini kurang menarik ini ya. Kurang menarik pakai ini ya. Pakai ini aja lah, putih ini aja lah. Dari luar saya. 172 17 nomor absen titik 10 portnya 222 2 enter gitu aja. Oke, seperti ini. Klik kanan, change font, appearance, change font size-nya, ukuran hurufnya 18. Oke, apply. Root 1. Perhatikan. Sekarang kita cek ping domain Anda. Contoh ya, ini domain saya. Udah connect ya. Anda lihat itu IP-nya udah benar. www udah benar. Kalau sudah, sekarang kita cek dig. Cara ngeceknya gini. Selain di ping, Anda bisa pakai dig. Terus minx ya. Terus domainnya ihya.tkj. Kita lihat. Sorry. Kalau untuk domain nggak usah minx, maaf. Kalau untuk domain nggak usah minx. Dig spasi nama domainnya apa. Di situ Anda lihat statusnya harus no error. Ya, statusnya harus no error. Kalau Anda ngeceknya pakai domain, berarti perintahnya gini, Mas. Dig itu di atas dig spasi nama domainnya apa. Ya, statusnya harus no error. Terus kalau Anda ngeceknya pakai IP, berarti dig spasi minx spasi IP Linux Anda berapa? 17 nomor absen titik 10 enter. Anda lihat di sini no error. Kalau sudah no error semua, sekarang kita coba akses W3M, perhatikan ihya.tkj harus muncul webnya tadi. Udah berhasil, udah muncul. Sekarang kita coba dari klien. Perhatikan. Kalau dari klien Anda masuk ke sini C, perhatikan C. Masuk ke Windows. Terus masuk ke sistem 32, Mas. Sistem 32. Terus Anda masuk ke driver ini, terus Anda masuk ke etc hosts ini ya, klik kanan edit with notepad++. Berarti di komputer Anda kalau nggak ada notepad++ nggak apa-apa, Anda pakai notepad bawaannya Windows nggak apa-apa. Di sini Anda hancurkan, ini contoh ya. Anda ketik IP-nya Linux, Mas, 172 17 nomor absen titik 10 IP-nya Linux ya. Tekan tab, ketik domainnya ihya, nama Anda siapa, tkj. Udah gitu aja. Disimpan Ctrl S atau file save, disimpan. Kalau sudah, sekarang kita coba masuk ke command prompt. Di sini kita coba cek sekarang ping spasi ihya, IP-nya dulu aja lah. 172 ini IP-nya Linux, wajib replay ya. Terus berikutnya ping ke domainnya ihya.tkj, wajib replay muncul IP-nya Linux Anda. Replay. Oke. ns lookup ihya.tkj. ns lookup itu name server lookup ya. Oke, udah muncul ya. Ini. Sekarang kita coba exit. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba akses dari sini, Mas. Ini ya, kita ketik ihya.tkj / Anda perhatikan. Harus muncul webnya tadi kalau benar. Oke, udah ya muncul ini ya. Berarti ini DNS server. Kalau dibuka dari sini juga sama. Berarti ini kalau misalnya saya buka dari Chrome, ya, ketik ya di sini. Contoh ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dicoba. Semoga lancar. Ya.